Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan video di sesi yang kelima. Di sesi yang kelima ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Kalau kemarin kita pelajari tentang kondisi geografisnya, sekarang kita pelajari tentang pemanfaatan wilayahnya berdasarkan kondisi geografisnya. Ya, contohnya di Indonesia. Yang pertama, Indonesia, negara kita terkenal sebagai negara agraris. Maksudnya adalah sebagian besar wilayah Indonesia ini penduduknya mata pencahariannya adalah dari hasil pertanian. Mengapa? Karena memang hampir seluruh wilayah di Indonesia ini sangat subur, hijau, bahkan juga dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa ya, warnanya seperti zamrud yang kehijauan. Kemudian ya, dataran rendahnya ini dimanfaatkan untuk pertanian. Kemudian banyak juga pegunungan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak tambang ya, minyak bumi ada, kemudian batu bara ada, gas alam ada. Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam mineral maupun sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui misalnya seperti pertanian. Kemudian kabarnya juga di Sulawesi terdapat ditemukan sumber daya alam nikel yang hampir di seluruh wilayah Sulawesi ada. Kemudian emas yang ada di Papua, dan masih banyak lagi ya. Di seluruh wilayah Indonesia ini menyimpan sumber kekayaan alam yang berlimpah, sehingga kita harus bersyukur, kita patut bersyukur tinggal di Indonesia, harus bangga memiliki Indonesia. Lanjutnya di Malaysia ini menghasilkan terkenal sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Hasil hutannya menjadi komoditas ekspor Malaysia. Selanjutnya Singapura sebenarnya tidak memiliki sumber daya alam yang menonjol ya. Pertanian juga dilakukan secara hidroponik. Hidroponik itu ditanam di air gitu ya, dan cuma peternakan unggas saja. Jadi sumber daya alamnya tidak seperti Indonesia, negaranya juga kecil ya. Tetapi Singapura ini banyak industri di Singapura yang membuatnya menjadi negara yang kaya ya. Meskipun kecil, tapi Singapura terkenal sebagai negara terkaya di Asia Tenggara. Thailand yang keempat, hasil pertanian yang paling menonjol dari Thailand adalah padi. Kemudian wilayahnya yang paling subur adalah di Sungai Chao Phraya. Kalau Sungai Mekong ini yang mengaliri 3 negara kemarin ya, untuk menangkap ikan saja. Kemudian tambang terdapat di semenanjungnya. Tambang-tambangnya ada di semenanjung. Itu adalah pemanfaatan kondisi geografis di Thailand. Sedangkan Filipina sekarang pertanian dan perkebunan di Filipina dilakukan di dataran rendah. Komoditas ekspornya berupa karet, kelapa, dan kayu. Kita lanjutkan. Laos, dataran rendah Vientiane untuk pertanian.
di Laos ya. Dataran rendah Vientiane itu digunakan untuk pertanian. Kemudian Sungai Mekong sebagai sumber perikanannya. Selanjutnya Brunei Darussalam, maaf ini salah ketik ya. Brunei Darussalam, wilayahnya diambil pemanfaatannya yaitu minyak bumi dan gas alam. Yang dihasilkan dari Brunei Darussalam itu sebagian besar adalah minyak bumi dan gas alam. Kemudian Myanmar, pemanfaatan kondisi geografisnya, Sungai Sitang menghasilkan tembakau, kemudian Plato San menghasilkan teh, kemudian Tanah Serim wilayahnya menghasilkan timah. Negara yang ke-9 yaitu Vietnam. Di Vietnam, dataran rendahnya digunakan justru untuk industri pengolahan makanan. Ini pengolahan bukan pengolahan. Maaf. Kemudian hutan utama menghasilkan kayu jati dan rotan. Kamboja, sekitar Sungai Mekong digunakan untuk lahan pertanian. Danau Tonle Sap justru dimanfaatkan untuk menghasilkan ikan. Nah, ini adalah pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Kalian bisa putar videonya berkali-kali untuk memahami materinya. Apabila ada yang kurang paham boleh tanyakan di WA ya. Sekian video sesi yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.